Hai para immortal, terima kasih sudah setia bersama Mimin. Kita akan lanjutkan kembali alur cerita MC sakit jiwa yang bertemu dengan hantu. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, yang belum subscribe, ayo di subscribe biar bisa enjoy setiap kali Mimin upload video terbaru. Tak perlu berlama-lama, seperti biasa, siapkan kopi duduk yang manis, pasang headset kalian, lalu enjoy. Setelah Wu Botong dan direktur berhasil masuk ke rumah sakit Kingsan, Dekan Lee mengajak mereka menemui Chen Shuo. Dekan Lee menjelaskan bahwa pagi ini Chen Shuo baru saja diberi suntikan dan belum mudah untuk dikendalikan. Di sana direktur melihat Sang Yoyo yang terlihat baik-baik saja. Sang Yoyo kemudian mendekati direktur dan menyatakan bahwa Chen Shuo benar-benar dewa karena telah menyembuhkannya dengan air yang diberikan oleh Chen Shuo sebelumnya. Di sini baru diketahui bahwa wanita yang bernama Xianqi itu adalah putri dari Wu Botong. Xianqi berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku sudah berterima kasih padanya, tapi sepertinya dia tidak terlalu menyukaiku, dan dia melemparku dengan tulang." Mendengar hal itu, Dekan Lee berkata, "Apa, jangan khawatir, Tuan Wu, saya akan segera mendidiknya." Dekan Lee kemudian menghampiri Chen Shuo dan berkata, "Chen Shuo, dia datang jauh-jauh untuk mengucapkan terima kasih. Bagaimana kau bisa begitu kasar?" Chen Shuo lalu tiba-tiba naik ke atas tempat duduk dan berkata, "Jas putih, kau dan aku sudah berselisih satu sama lain." Melihat Chen Shuo terlihat marah, Dekan Lee kembali menjauhi Chen Shuo. Ia berkata kepada direktur dan yang lainnya, ia baru saja mendapatkan suntikan pagi ini dan masih belum mudah untuk dikendalikan. Direktur berkata, "Bagaimana kalau saya yang mencoba berkomunikasi dengannya?" Direktur kemudian mendekati Chen Shuo dan berkata, "Demon Cave, apa yang terjadi? Bisakah kau memberitahuku?" Chen Shuo kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Ia berkata, "Apalagi yang bisa dia lakukan? Lihatlah, Xiao Qiu. Dia membuatkan aku banyak makanan dengan tangannya sendiri. Beginilah cara dia berterima kasih padaku. Sedangkan cakar mereka kosong. Kepada siapa mereka harus berterima kasih?" Mendengar hal itu, mereka semua mengerti akan apa yang diinginkan oleh Chen Shuo. Wu Botong mendekati Chen Shuo lalu berkata, "Tuan Chen, terima kasih banyak karena telah menyelamatkan putriku. Kami lalai hari ini. Aku datang terburu-buru dan tidak sempat menyiapkan hadiah untuk berterima kasih yang layak. Bagaimana kalau Anda melihat ini? Apakah berhasil? Anda dapat mengisi cek ini sesuka Anda. Itu seharusnya menjadi sedikit dari keinginan Anda." Melihat cek yang dikeluarkan oleh Wu Botong, Chen Shuo membayangkan sesuatu. Chen Shuo membayangkan seseorang di sana berkata, "Kau dapat mengisi cek ini sesukamu dan berhentilah melecehkan istriku." "Bayar cek ini, bayar cek," gumam Chen Shuo. Lalu ia berteriak dan berkata, "Oh, oke, aku ingin cek." Di sini Dekan Lee bergumam, "Orang ini baru mengenal So Aigo selama beberapa hari. Mengapa dia begitu materialistis?" Wu Botong kemudian berkata, "Mudah untuk dibicarakan. Anda dapat mengisinya sesuka Anda dan saya akan memberikan sebanyak yang Anda inginkan." Setelah menerima cek kosong itu, Chen Shuo berkata, "Bolehkah aku mengisinya sebanyak yang aku mau?" "Ya, tentu." Setelah mengambil cek kosong tersebut, Chen Shuo menuliskan 900 juta 19,99 juta. Melihat itu, Wu Botong terbelalak dan berkata, "Ini sangat banyak. Bagaimana aku mampu memberikannya?" Wu Botong berkata kepada Dekan Lee bahwa ini adalah hal asal-asalan. "Aku sungguh ingin mengambil hati Tuan Chen." Dekan Lee mencoba menenangkan Wu Botong, namun direktur segera menawarkan diri untuk menyelesaikan hal itu. Dekan Lee kemudian mendekati Chen Shuo dan menanyakan untuk memilih hadiah yang lainnya dari Wu Botong. Setelah memikirkan beberapa saat, Chen Shuo menginginkan kotak hitam, di mana yang dimaksud oleh Chen Shuo segera dipahami oleh direktur bahwa itu adalah sebuah mobil. Mendengar direktur mengatakan bahwa yang diinginkan oleh Chen Shuo adalah mobil,
Di sini Wu Botong bertanya, "Tuan Chen, bisakah Anda mengemudi?" Dekan Li dan yang lainnya berpikir bahwa hal itu tidak mungkin, karena Chen Shuo adalah pasien rumah sakit jiwa dan tidak bisa mengemudi. Setelah memikirkannya beberapa saat, Sang Yoyo mengajukan diri bahwa dirinya bisa menjadi supir untuk Chen Shuo. Karena Sang Yoyo menginginkan hal itu, Chen Shuo berkata bahwa dengan begitu, kau harus menjadi milikku. Akan tetapi, hal yang dimaksud oleh Chen Shuo adalah mengangkat Sang Yoyo menjadi muridnya. Sang Yoyo dengan senang hati menerima untuk menjadi murid dari Chen Shuo. Chen Shuo lalu memberikan sebuah lonceng hantu kepada Sang Yoyo, yang merupakan jimat pelindung tubuh agar roh jahat tidak bisa mendekat. Melihat Sang Yoyo menerima lonceng tersebut, Wu Botong bergumam, "Sebenarnya bisa mengambil harta karun itu dengan santai selama kamu memiliki hubungan baik dengannya." Wu Botong segera berkata kepada Chen Shuo agar bergegas pergi membeli mobilnya, dan Chen Shuo terlihat sangat senang. Mereka lalu meninggalkan Dekan Li untuk pergi membeli mobil untuk Chen Shuo. Setelah mereka pergi, dua orang pria datang ke rumah sakit mencari Chen Shuo karena mereka ingin dibuatkan jimat. Namun karena mereka memanggil Dekan Li sebagai paman, Dekan Li mengusir mereka karena tidak senang dipanggil paman. Singkat cerita, mereka semua pergi ke sebuah showroom untuk membelikan sebuah mobil untuk Chen Shuo sebagai hadiah dari Wu Botong. Beberapa mobil mahal telah diperlihatkan kepada Chen Shuo, namun tidak satu pun yang disukainya. Tetapi terdapat sebuah mobil mungil yang murah, yang ternyata sangat disukai oleh Chen Shuo. Hal itu membuat seorang wanita bagian marketing menjadi sangat kecewa, hingga mengutuk Chen Shuo sebagai musuh seumur hidupnya. Mereka kemudian meninggalkan showroom dengan mengendarai mobil. Di dalam mobil, Sang Yoyo melihat wajah Chen Shuo menjadi muram dan bertanya, "Guru, apa suasana hatimu sedang buruk?" Chen Shuo berkata, "Kotak hitam ini terlalu lambat. Kenapa Don Dongki dan yang lainnya berjalan di depanku?" Chen Shuo lalu memerintahkan agar Sang Yoyo melaju lebih kencang. Sang Yoyo kemudian menekan gas. Mobil yang dikendarainya menjadi sangat kencang, bahkan melewati mobil yang dikendarai oleh direktur dan Wu Botong. Yang tentu saja kecepatan mobil yang dikendarai Chen Shuo tidak mungkin bisa secepat itu. Akan tetapi, tentu saja kecepatan mobil itu dibantu oleh sistem. Saat mobil Chen Shuo melewati mobil mereka, semua menjadi terkejut. Wu Botong sebelumnya telah bercerita kepada direktur bahwa Tuan Chen menyelamatkan putriku dan merekomendasikannya padaku. Sekarang aku tidak mempercayai siapapun kecuali Tuan Chen. 4 orang meninggal tanpa alasan di lokasi konstruksi, tanpa alasan yang dapat ditemukan. Jika kami tidak mulai pekerjaan lagi, kami tidak dapat menanggung kerugiannya. Saat itu direktur berkata, "Izinkan aku membantumu bertanya. Dia sebenarnya sangat masuk akal. Seharusnya tidak menjadi masalah besar jika dia mengambil mobilmu." Beberapa saat kemudian, setelah mereka makan, mereka kembali menuju ke lokasi konstruksi yang telah disebutkan oleh Wu Botong.